Hai, assalamualaikum, welcome back to Mami Cool Channel. Halo Besti, semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Buat yang lagi sakit juga segera diangkat penyakitnya. Video kali ini lanjutan dari video sebelumnya, itu Mamiko lagi nyiapin untuk masak menyambut lebaran ya. Nah, Mamiko mau berbagi resep semur favorit kesukaannya Mamiko, yaitu semur Betawi yang biasa wajib selalu ada di menu lebarannya Mamiko. Sekaligus ini resep dari mama aku ya, turun temurun sih sebenarnya dari nenek aku juga Besti. Aku dulunya tinggal di Jakarta dari kecil, jadi udah terbiasa sama makanan ini. Walaupun udah punya suami orang Bandung dan makanan khas lebarannya tuh beda, tapi tetap enak-enak sih. Cuman tetap harus ada semur Betawi ini. Dan selain semur ini ada juga nih yang lainnya yang bikin beda dari makanan khas lebaran daerah lain, yaitu sayur pepaya muda. Tapi kali ini karena Mamiko nggak sempat masak sayur pepaya muda, jadi sayurnya tuh nanti mau pesen aja di catering. Kebetulan dia jual gitu. Walaupun rasanya pastinya nggak sesuai dengan selera Mamiko, tapi karena kali ini aku mau mudik ke Jakarta, jadi nggak akan sempet untuk bikin sayur pepaya muda dan yang lain-lainnya. Cuman bikin semur aja ya. Jadi aku masak semur ini cuman untuk buka puasa terakhir aja. Pagi-paginya tuh udah harus ke rumah mertua abis sholat id, lalu lanjut ke Jakarta ya, ke rumah orang tuaku. Dan ini juga kayaknya semurnya kalau ada sisa paling dibawa ke mertua aja Besti. Balik lagi ke video, ini bahan-bahan yang aku siapin ada lengkoas, pakai salam juga, ada serai juga, tomat dan cabai. Nanti aku bakal kasih tahu juga bumbu yang dihalusin. Setiap daerah pasti punya makanan khas lebaran masing-masing ya Besti. Kalau Besti semua makanan khas lebarannya apa sih? Bisa komen di bawah ya. Semur Betawi ini bukan hanya untuk makan pas lebaran aja sih. Buat dimakan hari-hari biasa juga enak loh. Lagi semurnya ini diganti sama jengkol. Pakai bumbu yang ini sama, tapi tuh enak banget. Makannya pakai nasi uduk sarapan pagi-pagi. Biasanya kalau di Betawi gitu ya, khas Jakarta. Yang aku siapin bumbu-bumbu yang mau dihaluskan, bawang merah, bawang putih, cabai. Cabainya disesuaikan dengan selera ya. Sebenarnya sih harusnya nggak usah banyak-banyak, cukup berapa biji aja gitu buat syarat. Tapi karena aku di sini pengen agak pedes dan agak sedikit merah, aku pakai cabainya kali ini lumayan banyak sih. Jadi kalau untuk semur Betawi aslinya tuh biasanya warnanya coklat gitu ya, kehitaman, pekat, terus kental tanpa ada cabai. Kalaupun ada cabainya juga sedikit, nggak ada rasa pedes-pedesnya, itu lebih dominan ke manis. Kalau untuk takaran bawang merah, bawang putihnya disesuaikan juga dengan dagingnya. Kalau masak gini tuh biasanya suka dikira-kira aja sih, aku nggak pernah detail banget ngikutin resep. Kalau masak makanan berat tuh kan sebenarnya gampang ya, asal kita tahu tekniknya, kita bisa kira-kira. Kecuali kalau masak puding, pastry, atau cake, biasanya memang harus ada takaran yang pasti. Ini aku pakai biji pala juga. Biji palanya jangan terlalu banyak, nanti akan ngerubah rasa. Itu yang bikin khas di sini itu bumbu rempahnya. Ada ketumbar, merica, jinten. Nah, jinten itu yang jadi pemeran utamanya di semur ini. Karena tanpa jinten rasanya tuh sama aja kayak semur-semur yang pada umumnya. Beda dengan semur Betawi, itu yang membedakan adalah rasa atau aroma dari jintennya. Ini bumbu yang udah dihaluskan aku tumis sama bumbu pendampingnya ya Besti, sampai bener-bener harum, baru dimasukin daging yang udah dipotong-potong tadi. Karena ini juga dagingnya udah daging khas dalam, nggak perlu dimasak dulu atau direbus dulu yang lama. Dan setelah ini juga masaknya juga jangan terlalu lama. Diaduk rata dulu sebelum dimasukin air ya Besti. Pastikan sampai bumbunya tuh benar-benar melumuri semua dagingnya, baru dimasukin air secukupnya, kerendam begini ya Besti. Baru deh dimasukin kecap manis sebanyak-banyaknya. Karena ini kalau nggak banyak kecapnya jadi terlihat seperti daging bistik atau daging rendang ya Besti. Soalnya tadi dipakein banyak cabai, nanti warnanya jadi berubah gitu loh Besti, nggak kayak semur ya. Sebenarnya harusnya cabainya tuh jangan banyak-banyak,
enak, cuman syarat aja. Karena aku tadi kebanyakan cabai, tapi emang karena pengen juga sih. Ini aromanya udah enak banget loh Besti. Dan kita tinggal diemin aja setelah diaduk-aduk kayak gini. Setelah dikira dagingnya udah meresap, kecampur semua dengan bumbu dan airnya, masukin kentang yang udah dipotong-potong. Untuk kentang ini sebenarnya opsional, aku jarang pakai sih. Karena kebetulan ada sisa aja, jadi ini aku pakein. Sebenarnya jadi ngerubah tekstur juga, nanti agak kekental-kentalan juga sih, enak ya kalau pakai kentang. Udah deh, tinggal ditutup aja, diemin sampai bener-bener shut kayak gini. Dan ini warnanya bener-bener ngegoda banget sih, apalagi kalau lagi puasa. Pasti udah gak sabar pengen langsung nyobain. Langsung di plating aja Besti. Ini enak banget kalau dimakan campur ketupat, sayur pepaya. Bukan daun pepaya ya, tapi sayur pepaya, santan gitu loh Besti. Dan opor ayam, ditambah lagi sambal goreng kentang ati. Masak udah selesai, beberes rumah juga udah selesai. Lanjut aku mau beresin cucian yang dari laundry. Ini banyak banget cuciannya karena aku minta ekspres ya. Karena laundry lebaran tutup dan aku juga mau mudik. Dan ini aku siap-siapin tas untuk packing ke Jakarta. Udah selesai packingnya. Ini aku ada beberapa tas buat berempat ya Besti. Karena cuma 2 hari jadi nggak terlalu banyak bawa tasnya. Alhamdulillah udah waktunya buka puasa Besti. Buka puasa terakhirnya mewah banget ya. Udah ada opor ayam, sayur pepaya, sambal goreng kentang ati, dan ketupat. Semua ini aku beli ya, yang masak cuman semur dagingnya tadi. Aku mau nyiapin dulu makan buka puasa untuk suamiku. Ketupat sayur khas Betawi. Tapi ini rasanya pasti beda karena yang sayur pepayanya itu bukan buatan aku ya. Jadi nggak berasa bener-bener asli Betawi ya Besti. Yang pasti enak sih ketupat sayurnya buatan mamaku, itu udah pasti enak banget. Kalau aku udah lumayan lah ya. Cuman karena emang waktunya nggak sempet, ya udah deh yang ada aja Besti, udah alhamdulillah. Yang penting waktu kita juga cukup dan tenaga kita juga nggak kekuras abis, karena mau lebaran tuh harus bener-bener menyiapkan tenaga ekstra biar nggak capek banget dan nantinya malah jadi jatuh sakit. Jadi kerjain semampunya aja ya Besti. Terutama untuk para ibu-ibu rumah tangga nih, apalagi yang disambi dengan kerja di luar ya, wanita karir. Terus bener-bener dijaga kondisinya, jangan sampai nanti setelah lebaran malah jadi sakit. Ketupatnya aku potong agak banyakan karena emang suamiku porsinya banyak ya Besti makannya. Nah ini sayur pepayanya sebenarnya kalau buatan aku nggak kayak gini ya, nggak dipotong-potong. Biasanya tuh diserut gitu loh, jadi bisa kemakan lembut-lembut gitu. Ini opor ayamnya juga beli, aku catering pesen ya Besti. Kalau buatanku biasanya juga agak kental opor ayamnya, lebih banyak ke santannya. Sambal goreng kentang atinya juga beli. Dan ini yang spesial buatan aku, semur Betawi. Nah ini dicampur semua Besti, yang bikin ngerubah rasa sama ngerubah warna sayur Betawinya tuh semur Betawinya. Kalau ini tambahan telur petis sebagai menu tambahan dari catering, bukan khas Betawi sih. Jadi deh ketupat sayur Betawinya, aku makan dulu ya Besti. Sampai di sini dulu sharing dan vlognya Mamiko. Makan ketupat pakai kecap walau telat, yang penting berucap. Selamat lebaran bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin dari Mamiko. Thank you for watching and I'll see you on my next video. Assalamualaikum.